Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, melanjutkan pada materi berikutnya. Kemarin kalian sudah mempraktekkan antara larutan homogen dan larutan heterogen. Nah, sekarang dari larutan homogen yang sudah kalian pelajari itu mempunyai sifat-sifat, ada yang bersifat asam, basah, dan garam. Nah, materi kita kali ini nanti akan membahas tentang asam, basah, dan garam. Baiklah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu asam. Mungkin kalian sudah kenal dengan asam. Ciri-cirinya, 1, rasanya masam. Tapi ingat, ini tidak boleh dicoba kecuali asam pada makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Apakah itu korosi? Korosi ini timbulnya karat pada suatu logam apabila terkena larutan yang bersifat asam. 3, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus ini indikator, jadi alat untuk mengetahui bahwa larutan itu bersifat asam atau basah. Yang keempat, jika bereaksi di dalam air akan menghasilkan ion H+. Contoh asam: jeruk lemon, tomat, asam sitrun, aki. Selain contoh di atas, ada juga contoh asam yang merusak, yang bersifat negatif, yaitu hujan asam. Hujan asam ini kalau mengenai pada bangunan bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan dan patung-patung. Kemudian selain itu, kalau mengenai tanaman juga akan merusak tanaman tersebut, bahkan menimbulkan kematian. Hujan asam itu kabut kalau kamu itu. Berikutnya yaitu basah. Ciri-cirinya, 1, rasanya agak pahit. Ingat, tidak boleh dicoba. 2, terasa licin apabila terkena kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ini juga kebalikan dari yang asam tadi. Yang keempat, jika bereaksi di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh larutan basah: sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Yang ketiga yaitu garam. Tentunya kalau garam di sini nanti kalian sudah kenal semuanya, yaitu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu garam dapur atau yang dikenal dengan natrium klorida atau rumus kimianya NaCl. Nah, proses pembentukan garam ini disebut dengan reaksi yang dinamakan reaksi netralisasi. Bagaimana reaksi netralisasi? Yaitu asam ditambah basah akan menghasilkan garam ditambah air. Contohnya yaitu asam klorida ditambah natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan uap dan air. Yang terakhir yaitu indikator asam basah. Apakah indikator asam basah itu? Indikator asam basah adalah suatu senyawa atau zat yang dapat menunjukkan perubahan warna jika bereaksi dengan larutan asam atau larutan basah. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kalian pada pertemuan berikutnya akan melakukan praktik tentang indikator asam basah. Nah, macam-macam indikator ada 2, indikator alami. Yang biasa digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit
kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basah akan memberikan warna jingga. Jadi jika ada larutan asam ditetesi ekstrak kunyit, maka akan berubah warna menjadi kuning cerah. Tapi jika pada larutan basah ditetesi ekstrak kunyit, akan berubah warna menjadi warna jingga. Kemudian kubis merah, jika ditetesi pada larutan asam, akan berwarna merah. Sedangkan pada basah lemah akan berwarna hijau, dan jika ditetesi pada basah kuat akan berwarna kuning. Berikutnya, ekstrak kembang sepatu. Jika ditetesi pada larutan yang bersifat asam, maka akan berubah warna menjadi merah cerah, dan jika diteteskan pada larutan basah akan berubah warna menjadi warna hijau. Itu yang dimaksud dengan indikator alami. Kemudian yang kedua, indikator buatan. Untuk indikator buatan ini nanti kita menggunakan yang kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Di dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Di dalam larutan basah, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Terima kasih.